Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman ini AC nggak dingin ya, dari indoor hidup, terus dari power sini juga sudah masuk ya teman-teman. Jadi saya perkirakan AC ini mati di kapasitor ya teman-teman. Jadi dari kapasitor fan blower outdoor itu mati, jadi kipas nggak mau running, lalu kompresor tetap masih nyala atau produksi. Nah, di saat kompresor produksi itu kompresor tidak didinginkan atau kondensor tidak didinginkan oleh fan blower tersebut. Jadi kompresor terlalu panas, akhirnya overload ya teman-teman. Jadi saat ini kompresor overload ya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan coba ganti kapasitornya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tunggu ya. Kita akan ganti eh, kapasitornya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba buka dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita coba buka dulu. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, kita uh, coba ganti kapasitornya dulu ya. Oke. Nah ini kapasitornya teman-teman ya. Ini kapasitornya. Terus ini fan blowernya ya. Ini kompresor di bawah. Kita lihat UF-nya, kita lepas dulu ya teman-teman ya, biar nanti ketahuan ya. Ya nanti ketahuan untuk ukurannya ya, UF-nya ya teman-teman ya. Ukuran untuk kapasitor itu mikrofarad ya, atau UF ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita kalau power sudah dilepas, power dari indoor atau kontrol balikan dari indoor kalau sudah kita lepas dari sini, kita aman pegang-pegang di sini ya teman-teman ya. Oke, untuk ukurannya 40 per 2 mikro ya. Jadi karena ini ada dua kapasitor, yang satu 40. Nah, yang ini yang untuk ini yang putih, ini putih. Putih ini startingnya punya fan blower, kabel putih dengan runningnya. Jadi ini runningnya punya fan blower, starting punya fan blower. Ini running punya, yang ini running punya kompresor. Yang ini starting punya kompresor yang kuning ya teman-teman. Yang kuning starting kompresor, ini starting punya blower. Sedangkan yang ini kelompok atau grupnya punya running ya. Oke, kita coba ganti dulu ya teman-teman ya. Semoga perkiraan kita nggak salah ya teman-teman ya. Ini gantinya ya teman-teman ya. Kita siapkan gantinya. Oke. Keras, harus menggunakan tang ya teman-teman ya. Hati-hati teman-teman ya, biasanya masih menyimpan muatan listrik yang lumayan kuat ya teman-teman ya. Biasanya kalau kompresor nggak running, biasanya masih menyimpan power teman-teman. Oke, kita lepas saja. Apabila teman-teman khawatir ini nanti lupa, mendingan di foto atau ditandain dulu pakai menggunakan tulisan ya teman-teman ya, supaya nggak tertukar ya. Oke teman-teman, kita ingat tadi sini ada soket sekunya 4 ini yang punya running, sedangkan starting yang punya kompresor itu ininya 3 soketnya ya. Terus yang starting punya fan blower ini ada 2 ya teman-teman ya. Cara membedakannya, yang paling banyak ini adalah running ya teman-teman ya. Nah, selebihnya di antara 3 kabel ini di starting semua, di running semua ya teman-teman ya, posisinya ya. Oke. Kita coba dulu. Oke, ini kita sambil nunggu teknisi kita ya. Ini teknisi paling handal ini. Udah berkecimpung di dunia persilatan ya teman-teman ya. Udah nggak diragukan lagi dengan kemampuannya. Iya. Oke teman-teman. Nanti kalau berhasil kita tepuk tangan ya teman-teman buat teknisi ini. Ini Mas Imam namanya ya. Namanya Mas Imam. Udah berkecimpung di dunia pendingin ya teman-teman ya, udah kurang lebih
6-7 tahun ya teman-teman ya, sudah nggak diragukan lagi dengan kemampuannya teman-teman ya. Oke oke teman-teman, kita masukin power dulu Mas Imam. Oke oke, power kita masukkan ya teman-teman ya, pelan-pelan, jangan sampai konslet ya teman-teman, karena kalau konslet AMCB trip atau bahkan bisa terjadi nah ternyata fan-nya udah muter ya teman-teman ya. Nah sekarang karena kompresor masih panas, kita akan tunggu dulu ya teman-teman ya. Kita akan tunggu dulu selama kompresor belum jalan ya, karena kan posisinya masih panas ya teman-teman ya, masih overload ya. Jadi kompresor masih overload teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita nunggu kompresor hidup, karena kompresor overload karena panas ya, kita cek di ampere dulu ya, tang ampere kita siapkan dulu. Apabila nanti posisi kompresor hidup, nah ini udah akan bisa langsung mendeteksi ampere ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu covernya yang atas Mas Imam. Boleh. Iya. Oke, kita tutup karena kita udah yakin ya teman-teman kalau kompresor akan running ya. Jadi tadi itu kompresor overload karena fan blower ini ya teman-teman ya, itu nggak running, jadi panas, makanya ampere tinggi dan kompresor sangat panas, jadinya overload ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kapasitor kompresornya saya kira itu masih normal, cuman karena kompresornya terlalu panas, nggak ada pendinginan dari kipas untuk mendinginkan kondensor, jadinya kompresor overheat ya teman-teman ya. Jadi kelebihan muatan ya, kelebihan panas ya. Oke, kita tunggu teman-teman, kita tunggu sampai kompresor hidup ya. Oke teman-teman, sambil kita nunggu kompresor hidup, buat teman-teman ya, jangan lupa ngopi dulu supaya kita selalu sehat ya teman-teman ya. Betul begitu Mas Imam? Betul, Mas. Betul ya, kita harus banyak ngopi Mas Imam ya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan cepet running ya teman-teman. Oke, kita standby kan aja di sini ya teman-teman, nanti begitu running ampere atau dari digital tang ampere tersebut akan langsung naik mengeluarkan angka-angka menunjukkan ampere ya teman-teman ya, atau arusnya ya. Oke teman-teman, ini running ya. Nah sekarang running teman-teman ya, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1 ya teman-teman ya. Di sini udah mulai anget ya Mas Imam ya. Iya. Anget, oke. Terus sini bisa kita pegang ya teman-teman ya, untuk high pressure-nya biasanya udah dingin dulu ya yang ini. Nah udah dingin ya teman-teman ya. Ini low pressure-nya udah mulai dingin juga. Oke, kita cek kembali untuk ampernya 3,1 Mas Imam. Boleh dicek untuk pressure-nya Mas Imam? Boleh. Oke, kita pasang manifold dulu ya teman-teman ya. Kita pasang manifold dulu. Oke. Oke, kita pasang manifold dulu. Jangan lupa ya teman-teman ya, kita kalau untuk pengisian atau pengecekan freon, kita menggunakan pipa yang gede atau pipa yang low press ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Biasanya kalau untuk AC yang 2 PK atau 3 PK ke atas ada 2 ya teman-teman yang perlu dicek ya. Tapi ini kita cukup satu aja yang perlu dicek, yang low pressnya aja ya teman-teman. Oke, kita masukkan manifold. Iya. Oke Mas Imam, di sini ampere 3,0 ya teman-teman ya. Untuk pressure-nya ya 130 PSI ya. Karena ini menggunakan R410A ya teman-teman ya. Beda dengan R22. Kalau R22 kurang lebih 60 sampai
80 ya teman-teman ya. Kalau R410 itu dari 120 kurang lebih ya, 120 sampai ke 160 ya teman-teman ya. Oke, sepertinya udah anteng normal nih teman-teman, nggak naik turun ya. Sepertinya ini udah dingin teman-teman. Oke, hangat. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Mohon untuk koreksinya apabila ada yang salah atau yang kurang ya teman-teman ya. Kita akan berjumpa di konten berikutnya, mungkin di alat pendingin atau teknik-teknik yang lain ya teman-teman. Baik teman-teman, selamat beristirahat. Salam juga nih dari Mas Imam, rajanya pendingin daerah pesisir kidul ya teman-teman ya, daerah pesisir Kulon. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.